Om Swastiastu, para pemirsa yang berbahagia. Kembali jumpa dengan Ide Pedanda Gede Kacil Channel. Dalam kesempatan ini akan memberikan penjelasan apa itu Rong Dua yang disebut Sangyang Rubeneda, yaitu dua sisi kehidupan yang sulit kita hindari. Itulah yang kita miliki, yang ada di masing-masing Merajaan Gadia, Merajaan Saren, Merajaan Agung. Itu yang kita miliki. Sebelumnya saya akan memberikan sebelumnya tidak lupa saya mengucapkan salam sejahtera, salam kesehatan, salam berbahagia, dan salam kedamaian bagi umat sedharma yang Pedanda cintai. Baiklah, apa yang saya kemukakan tadi itu yaitu Sangyang Rubeneda itu sendiri, yaitu merupakan rong kalih atau rong dua, yaitu dua sisi kehidupan yang sulit kita hindari, yaitu dalam hidup filosofi agama Hindu, apapun perbedaannya perlu kita saling menghormati, yaitu yang bersemayam di rong dua atau rong kalih itu sendiri, yaitu Sangyang Rubeneda. Dasarnya itu yaitu Astaguru, Asto Kusala Kusali, Jajar Kemari. Jadi yang namanya rong dua itu atau rong kali itu yaitu dua sisi kehidupan, yaitu hitam putih, yaitu dasarnya yaitu purnama dan tilam, yaitu atas bawah, datang pergi, mati hidup, ya baik buruk, ya putih hitam, terang gelap. Nah, itulah yang disebut Sangyang Rubeneda. Jadi di masyarakat umumnya banyak yang keliru tentang masalah rong dua itu sendiri. Yaitu dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tuntunan, penjelasan, pengertian, yaitu apa itu Sangyang Rubeneda. Jadi banyak yang mengatakan bahwa rong dua itu adalah Dewa Yang. Nah, itulah terjadi kekeliruan. Yang namanya Dewa Yang itu bersemayam atau meninggi di rong telu, yaitu atau kemulaan, yaitu di kawitan. Itulah namanya kawitan. Karena rong dua itu bukan kawitan. Sesuai dengan dasar sastranya, yaitu secara niskala kita mempunyai tiga kawitan, yaitu bur, buah, suah. Bur itu di rong telu atau kemulaan, yaitulah kawitan kita yang paling terdekat, yaitu di rong tiga atau rong telu, yaitu yang ada di kerajaan kita masing-masing. Yaitu buahnya itu kawitan kita ada di dalam. Sesuai dengan dasar sastranya, yaitu kita ada tatwa bahwa kalau kita melak kawitan itu perlu kita melak kawitan di dalam. Jadi di dalam itu tidak ada atma, yang ada yang titari setelah kita melakukan atma wadana. Selanjutnya yang namanya swah itu Ida Sangyang Diwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kawitan kita bagi kita semua, yaitu sesuai dengan dasar sastranya, yaitu ekam ewan adijam brahman tanhana dharma dua bineka tunggal ika, yaitu Tuhan itu satu adanya. Penyebutan yang berbeda-beda, tetapi
Tapi pada intinya biasanya dewasa sesuai dengan ajaran agama Hindu. Mungkin kalau dengan ajaran agama yang lainnya kedudukan juga berbeda, tetapi Tuhan itu satu adanya. Baiklah, dalam kesempatan ini kembali saya tegaskan yang namanya Dewa Yang itu bersemayam atau memilih di Rong Klub. Di Rong Klub itu sendiri yaitu dasar sosial yaitu jelas yaitu Atmo Wedana. Yaitu Atmo Wedana itu ada enam kategori. Yang pertama yaitu disebut Merorasin. Merorasin itu kalau sudah selesai atau dana yang disebut Merorasin itu setelah meninggal gunung yang diberikan itu namanya Deoyang. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu disebut Ngangseng. Ngangseng itu kalau sudah KTP-nya itu semua dilaksanakan itu namanya Yang Pitare. Ya, yang nomor 3 yaitu Nyekah. Nyekah setelah selesai itu dilaksanakan yang namanya Atmo Dana itu negara gunung langsung yang diberikan namanya Pitare atau Pitare itu sendiri Dewa Yang Pitare. Selanjutnya yaitu Mukur. Kalau Mukur itu sendiri namanya Mitrawidi Yang Pitare atau Yang Pitare. Selanjutnya ya yang di atas itu disebut Baligyo. Baligyo itu ya yaitu Pitra atau Pitare atau Pitari namanya Pitrawidi. Ya, yang paling tertinggi yaitu Meluar yaitu Aceh Tanah Pitra namanya. Jadi bagi umat sedana yang berbahagia, artinya tentang masalah sesuai dengan ajaran agama Hindu dalam beriaknya itu tidak harus yang besar dan yang terkecil pun silakan dijalankan. Artinya tidak ada pemaksaan yang memaksa untuk kita beriaknya. Itu contoh sesuai dengan yang saya ketahui yaitu yatnya itu terdiri dari yatnya itu sendiri yaitu adalah pengorbanan suci, namanya pengorbanan suci yaitu secara tulus, ikhlas dengan kesucian hati. Dasar sastranya itu yaitu tat aham bahjo asmani prayak manah, artinya secara tulus, secara ikhlas dan dengan kesucian hati. Maka dari itu bagi umat sedharma yang paling terkecil kita bisa laksanakan yaitu yang namanya Ngerorasi itu sendiri ya, yaitu yang nantinya Pitarinya itu namanya Dewa Pitare itu silakan dijelaskan. Nah, atau di atas itu yaitu namanya Ngangseng yaitu yang Pitare. Nantinya pada suatu saat ada dari keluarga kita bisa melaksanakan yaitu yang namanya Nyekah, sudah itu Mukur, apalagi bisa kita melaksanakan Baligyo. Jadi yang dulunya ini melaksanakan yaitu Ngerorasin atau yang namanya Ngangseng itu sendiri itu bisa dilaksanakan Atmo Dana kembali yaitu yang disebut Baligyo. Jadi bisa ditingkatkan derajatnya itu yang Pitare itu bisa dilaksanakan. Ya, jadi saya pertegas yang namanya Rongkale atau ibu yaitu yang bersemayam di situ adalah dua sisi kehidupan, yaitu kita dalam hidup harus bisa menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan sangatlah indah adanya. Jadi yang namanya perbedaan itu sulit kita hindari. Jadi kalau bisa kita menghormati perbedaan itulah yang namanya hidup. Jadi jangan pernah memasukkan kehendak. Apa yang dianggap baik belum tentu benar. Apa yang dianggap benar belum tentu baik. Maka dari itu apa yang kita anggap itu baik jangan dipaksakan. Harus dianggap baik sama orang lain. Karena yang namanya kebenaran itu baik itu juga sifatnya
relatif. Nah, maka itulah dalam kesempatan ini yang menegaskan kepada umat sedharma yang saya cintai, yaitu yang namanya rong kalih, rong dua, ibu itu sendiri, yaitu yang bersemayam di sana, yaitu Sang Hyang Ruwo Bedede, yaitu dua sisi kehidupan yang perlu kita hormati bersama. Contoh saya jelaskan di dalam kitab keluarga besar. Jadi pada waktu mengadakan persemayangan atau dalam artian memperbaiki itu kerajaan, masing-masing pilih itu kita perbaiki. Ada mungkin yang memberikan si A mungkin lebih atau si B lebih, mungkin saja si C, saudara si C, si B, si E sendiri itu tidak bisa menghadirkan atau memberikan bantuan. Saya harapkan itu jangan dipermasalahkan, karena yang namanya rezeki, jodoh, maut, yaitu kematian, itu semua kehendak yang dewasa sesuai dengan karma kita masing-masing. Baiklah kepada para pemirsa semua yang berbahagia, umat sedharma, kembali saya tegaskan, yang namanya rong kalih itu adalah peninggi Sang Hyang Ruwo Bedede, dua sisi kehidupan yang perlu kita hormati. Mari saya tegaskan, jangan sekali-sekali apalagi di merajaan atau di tempat sembahyang itu kita mengaku diri paling, artinya itu sayalah yang paling banyak mengeluarkan bantuan untuk merajaan. Itu karena yang namanya rezeki, jodoh, maut, yaitu kematian, itu semua kehendak yang dewasa sesuai dengan karma kita masing-masing. Baiklah kepada para pemirsa semua yang berbahagia, umat sedharma, kembali saya tegaskan, yang namanya rong kalih itu adalah peninggi Sang Hyang Ruwo Bedede, dua sisi kehidupan yang perlu kita hormati. Mari saya tegaskan, jangan sekali-sekali apalagi di kerajaan atau di tempat sembahyang itu kita mengaku diri paling, artinya itu sayalah yang paling banyak mengeluarkan bantuan untuk kerajaan. Itu sama sekali tidak boleh dilakukan di dalam ajaran agama ini. Nah, baiklah kalau pemirsa, itu yang saya sampaikan. Kurang lebih saya itu berada di kaca channel. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Segenap berada untuk Prawo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baiklah para pemirsa umat sedharma yang berbahagia. Dulu juga saya jelaskan tentang di mana Ngelingyang yang pitari setelah kita melakukan Atmawedana Nyegara Gunung. Jadi untuk Ngelingyang itu tepatnya itu merupakan kautan kita nantinya yang bersenam di Rong Kidung atau Rong 3 Kemulan. Disitulah kita melihat. Jadi setelah Atmawedana yang tadi saya sampaikan tentang yang namanya Dewa Pitara, Yang Pitara, Dewa Yang Pitara, Putra Widi, Widiwasa Putra, Aceh Tanah Putra, itu semua tempat Ngelingyangnya di Rong Kidung atau Rong 3 atau Kemulan. Disitulah tempatnya. Saya tegaskan, yang namanya Yang Pitara itu yaitu Yang Pursa, itu tempatnya Ngelingyang di Rong Kidung yang kanan, yaitu yang di Daksina, artinya yang sebelah selatan, karena selatan itu adalah Bapando,
yaitu disebut juga Sangyang Paratmo Brahmo, yaitu tempatnya di Daksina. Itulah tempatnya kalau yang Purusha, yang Pitara untuk ngeliang di Rongklu. Kalau yang Pitari itu ngeliangnya tempatnya di Rongklu di utara. Utara itu yang sebelah kiri. Kalau kita berhadapan dengan Rongklu itu sendiri, yaitu di sebelah kiri, yaitulah yang juga sesuai dengan dasar sastranya itu gong besi. Sangyang Paratmo itu ada di kanan, di Daksina, itu di tempatnya Brahmo. Sebelah kiri yaitu Sangyang Siwatmo, yaitu Wisnu, yang tempatnya di sebelah kiri kalau kita berhadapan dengan Rongklu. Karena Wisnu itu, Sangyang Siwatmo itu tempatnya di utara. Jadi di tengah itu Sangyang Susudatmo. Dasar sastranya itu jelas, yaitu gong besi. Yaitu Sangyang Paratmo yang Pitara, Purusha, Sangyang Siwatmo yang Pitari itu perdana, Sangyang Susudatmo bancih di tengah menyatu menjadi Betara Yang Guru. Disitulah yang disebut kautan kita, Betara Yang Guru. Di Rongklu itu yang bersemayam itu Brahma di Daksina, Wisnu di utara, Siwa di tengah. Brahma, Wisnu, Siwa itu menyatu menjadi Siwa Guru. Itulah kautan kita secara niskala yang disebut Tiga Sangyang Biasa. Baiklah para pemirsa, perlu saya tegaskan, kalau melingyang setelah menyegar gunung, setelah api dan itu melingyangnya di Rongklu. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kepentingan. Mari saya tegaskan, untuk menjalankan agama Hindu harus selalu sebagai pedana berdasarkan sastra, yaitu dalam berpikir, berbicara, berlaksana, menjalankan tukaya parisuddha itu harus berdasarkan sastra. Berpikir, berbicara, berlaksana harus berdasarkan sastra. Untuk meminimais gugon-gugon mula kita mula napak cara dini cara ditu, agar umat sedharma tidak menjadi kebingungan. Jadi tidak dibiarkan yang salah itu seolah-olah benar. Kalau kesalahan itu dilakukan berulang-ulang kali, yang benar menjadi pembenaran. Yang namanya benar dari dulu, sekarang akan datang itu tetap benar, asal dasarnya sastra. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, baiklah para pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya tidak pernah ada di kaca channel. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Segenap peraturan yang ada Om Santi, 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 Santi Om.